kutu yang ada di pakaian. Nah, kalau zaman kita ini nggak jumpa kutu di pakaian. Zaman orang tua kita mungkin jumpa. Nah, baju, taruk, sarawak, goni, itu di zamannya. Baju itu terbuat dari kulit pohon taruk. Tahu taruk? Itu pohon yang kalau kita pukul-pukul kulitnya, dia seratnya tinggi, bisa dibuat baju. Nah, di zaman itu Islam mereka bajunya pakai taruk, celana pakai goni. Goni itu bukan karung yang plastik itu, tapi karung yang terbuat dari bahan tarik tambang tuh. Ada karung kopra yang tebal. Nah, itu celananya. Nah, itu yang banyak kutunya. Nah, kutunya disebut kapindiang. Nah, mereka bilang kutu busuk ya. Nah, itu kalau dipakai itu dibakar dulu, dipanasin. Kalau nggak dipanasin, digiling pakai botol, taruh digiling, dia bunyi gitu. Nah, itu yang berdarah itu, yang bisa menghasilkan darah banyak. Jadi hukum fikih ini nggak ngerti zaman antum tuh. Kami zaman Belanda baru paham. Nah, apa maksud darah kutu di pakaian, banyak atau dikit? Khair. Maka beliau katakan di dalam kitab Tahqiq, Imam Rafi'i mentakliknya dengan lubsi. Muqayyadun, dikaitkan ia soal kutu dengan pakaian. Lima qala, karena pendapat yang beliau katakan dalam kitab Tahqiq, kalau orang bawa pakaian yang berkutu atau sholat di atas pakaian lalu darahnya banyak, maka akan doro. Jika tidak banyak, tidak masalah. Wa yuqasu bidzalik, dan dikiaskan dengan demikian pakaian berkutu, ma fihi alwanim, sesuatu yang padanya sesuatu itu ada wanim. Wanim yaitu najis yang ada di kaki lalat. Nah, itu namanya wanim. Seperti bahasa tadi apa? Namimizzuba. Namimizzuba. Nah, wanimizzuba. Jadi hukum yang disebut adalah hukum darah kutu, tapi dikiaskanlah najis yang ada di kaki lalat. Summa damul baragis rasyahat tamusuha min badanil insan. Kemudian dikiaskan juga darah kutu. Kemudian darah kutu itu adalah rasyahat. Rasyahat artinya tetesan darah yang menghisap ia si kutu akannya darah dari badan manusia. Kemudian memuntahkan ia si kutu akannya darah. Memuntahkan berarti keluar darah sendiri, atau dia dibunuh. Nah, kalau dibunuh tentu bangkainya nggak dimaafin sih. Bangkainya nggak dimaafkan, bangkai kutu itu. Yang dimaafkan cuma darahnya saja. Kemudian meludahkan, memuntahkan ia kutu akannya darah. Walaysa laha damun fi nafsiha, tidak ada baginya kutu itu darah pada dirinya si kutu. Jadi kutu itu sendiri nggak punya darah. Sama halnya dengan nyamuk. Jadi darah yang ada di nyamuk itu adalah darah manusia, yang kalau nyamuk kebanyakan minum darah, dia akan keluarkan sendiri di buntutnya. Zakarahul imamu, menyebut akannya penjelasan tadi oleh Imam Haramain dan selainnya Imam Haramain. Itu dasar kenapa sampai dimaafin darah kutu. Karena intinya darah kutu itu dari manusia itu sendiri, yang dimuntahkan oleh si kutu. Pernah antum lihat kutu muntahin darah?
Nah, penakutuan susahlah bahannya sama laki-laki, rambutnya 4 cm, mana kutu mau tidur. Apalagi sampai cerita zaman Sayyidina yang diserang kutu ketika ihram, sehingga menjalar kutunya ke muka. Lalu Nabi bersabda, "Adzaka hawamuk?" Apakah kamu terganggu oleh hewan-hewan kecil peliharaanmu? Kalau iya, kamu cukur rambutmu, bayar fidyah. Itu kutunya itu sampai berlarian ke muka, jatuh-jatuhan. Berarti nggak ada kan kasusnya? Nah, aman insyaallah. Kasusnya nggak ada. Kemudian wadamul, apa itu? Dengan fathah musallasa, basurat. Nah, fathah sa bertitik 3, basa, basarat. Basarat itu jamak basra dengan sukunnya. Dia adalah kharajun saghir. Kharajun saghir, tonjolan kecil. Nah, tonjolan kecil. Apa itu tonjolan kecil? Bisul. Nah, wadamul basarat, darah bisul itu sama dengan darah kutu. Darah bisul sama dengan darah kutu. Menurut Imam Rafi'i, darah bisul kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak. Menurut Imam Nawawi, darah bisul dimaafin walau banyak, karena hukum darah bisul sama dengan darah kutu. Ai kadamiha, sama seperti darahnya kutu. Fayu'fa an qalilihi faqat, maka dimaafkan ia darah bisul dari sedikitnya darah bisul saja, berdasarkan tashih Imam Muharrar, berdasarkan tashih kitab Muharrar. Sawa'un akhraja binafsi au asarahu. Akhraja atau kharaja? Kharaja. Kita antum akhraja. Nah, sama dengan kitab saya akhraja. Yang betul itu kharaja, bukan akhraja. Sawa'un kharaja binafsihi, bersamaan keluar ia darah bisul dengan sendirinya, au asarahu, atau memeras ia seorang akannya bisul. Jadi kalau memeras bisul jangan sendirian. Nah, minta 2 orang kawan. Satu untuk megangin tangan sama nutup mulut. Nah, satu tukang peras. Nah, itu baru jadi. Tapi kalau sendiri memeras bisul nggak jadi-jadi. Sayang-sayang bisulnya, akhirnya besar. Panggil kawan yang nggak punya hati nurani, yang berdarah dingin. Nah, udah peras sama dia, langsung keluar. Itu asarahu. Nah, nanti dia bawa sholat, kalau dari peras itu darahnya nggak berhenti biasanya, itu dimaafin. Baik dia meletus sendirinya atau sengaja diperas, hukumnya sama saja, yaitu dimaafin kalau sedikit menurut Muharrar. Menurut Imam Nawawi, al-asahu indal muhaqqiqin al-afu mutlaq wallahu a'lam. Pendapat asah menurut muhaqqiq dimaafkan mutlak, mau dikit mau banyak sama saja, wallahu a'lam. Wakila in asarahu fala yu'fa anhu, jika memeras ya seorang akannya bisul, maka tidak dimaafkan darinya darah bisul. Li'annahu mustaghniyan, li'annahu mustaghniyun an, li'annahu mustaghnian, karena sesungguhnya seseorang
itu tidak memerlukan. Mustaghni artinya terkaya, maksudnya tidak memerlukan darinya darah bisul. Maksud tidak memerlukan, keluarnya darah bisul itu bukan darurat, tapi karena dia buat sendiri, kesalahan dia sendiri. Lain halnya kalau darah itu keluar sendiri. Nah, kalau keluar sendiri, posisi darah bisul itu disebut ghairu mustaghnian, tidak bisa dielakkan. Nah, tidak terkaya artinya tidak bisa dielakkan, maknanya harus. Tapi kalau dia peras, berarti dia mustaghnian. Nah, dia apa tadi bahasanya? Dia mustaghnian. Hilang lagi bahasanya. Karena sesungguhnya seseorang itu perlu darinya darah bisul. Maksud perlu itu Allah, perbuatannya sendiri, bukan perkara yang bisa dielakkan, tapi muncul karena perbuatannya sendiri. Ini bahasa mustaghni jauh sekali digunakan untuk kalimat ini. Nah, terlalu jauh maknanya. Karena sesungguhnya seseorang itu mustaghnin an, yang memunculkan atau yang menyebabkan darinya darah bisul. Itu makna mafhumnya, itu bukan makna aslinya. Sehingga menurut pendapat yang kedua, beda hukumnya. Kalau dia peras, berarti dia yang penyebab darah itu keluar. Berarti dia dengan darah itu enggak terpaksa. Hubungan dia dan darah enggak terpaksa. Dia yang cari sendiri. Dia yang jadi penyebabnya. Tapi kalau bisulnya meletus, maka hukum dia dengan darah adalah mustaghnin an. Dia tidak bisa mengelak darinya. Itu bukan perbuatan dia. Maka dimaafin kalau keluar sendiri, enggak dimaafin kalau dia peras. Wa sahhaha fi asli raudhah al-afwa an kasirihi, dan mentashih ia Imam Nawawi di dalam kitab Asar Raudhah akan apa beliau anggap sahih, akan dimaafin dari banyaknya darah bisul, juga dimaafkan dari al-maksur, darah yang diperas, darah bisul yang sengaja dikeluarkan. Walam yuqayyidhu bil qalil, dan tidak mengkaitkan ia Imam Nawawi akannya darah bisul dengan kata-kata sedikit, sebagaimana mengkaitkan ia Imam Nawawi akannya darah bisul dengannya kata-kata sedikit di dalam Syarah Muhadzab, sama dengan Imam Rafi'i. Nah, kalau Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar itu mengkaitkan darah bisul yang sedikit yang dimaafkan, yang banyak tidak. Tapi kalau kita lihat dalam kitab Asar Raudhah, di sana Imam Nawawi bebas berkata. Artinya tidak mengkaitkan darah bisul itu dengan kata-kata sedikit. Kata Imam Nawawi di sana adalah dimaafkan dari darah bisul yang termasuk yang diperas. Jadi enggak ada kalimat qalil. Wa zahirul minhad, zahir kitab Minhad itu mentashih maaf dari yang banyak. Nah, pendapat zahir kitab Minhad itu mentashih dimaafkan dari yang banyak, yang diperas dan yang tidak diperas, atau yang keluar sendiri. Oh, salah. Basra bukan bisul, tapi jerawat. Damamil yang bisul. Yang lain artinya sama, enggak ada beda. Antum ganti Basra jerawat, itu saja yang salah.
Nah, bisul damamil. Itu yang bisul. Titik. Zahir kitab Minhaj itu mentasih maaf dari yang banyak, al-maksur yang diperas, yang dipencet dan selainnya. Wadamamilu wal kuruhu, dan bisul dan luka kuruh. Kuruh maknanya jarahat, luka-luka. Wa maudi'ul fasdi, bekas fasdu. Wal hijama, dan bekas bekam. Kila dikatakan sama dengan basarat, jerawat. Sama dengan jerawat. Bagaimana samanya? Fayu'fa andamihi qalili, maka dimaafkan dari darahnya masing-masing. Hak kembali kepada mazkurat, maka dimaafkan dari darahnya yang telah disebutkan, yaitu bisul, luka, tempat pasdu, tempat bekam, qalilihi wa katsirihi, sedikitnya darah dan banyaknya darah, ala ma sabaq, sebagaimana pembahasan yang telah lalu, khilafiyah yang telah lalu. Nah, wal asahu laisat mislaha, menurut pendapat yang kuat, tidak ia darah bisul, luka, tempat pasdu, bekam itu sepertinya jerawat. Li'annaha la tuksiru kasrataha, li'annaha, karena sesungguhnya, kemana kamu domir? Karena sesungguhnya mazkurat, saya katakan mazkurat itu kembali kepada bisul, luka, tempat pasdu, tempat bekam. Nah, karena sesungguhnya mazkurat la tuksiru, itu tidak banyak ia, kasrataha, akan sebanyaknya jerawat. Fayuqalu fi damiha fi juz'iyatiha, maka dikatakan padanya mazkurat itu masuk pada bagian-bagiannya. Maka dikatakan fidamiha, pada darahnya mazkurat, fi juz'iyatiha, pada bahagian-bahagiannya. Nah, Masya Allah, itu belum tembus itu pemahamannya. Coba dipikirkan. Allah, apa hukumnya?
damamil quru al-ajrahat wa mawdi'ul qasdi wa hijama kila kalbasar anda kalau kasiru laysa misla li anna lam tuksir kasrata fa yakunu binamiha fa yaqulu fi damiha fi juz'iyatihi. Wadamamilu wal kuruhu, bisul dan luka, maudi'ul fasdi wal hijama, darah bekas fasdu dan bekam. Menurut pendapat yang kedua sama dengan basarat, jerawat. Fayu'fa andamiha, maka dimaafkan dari darahnya mazkurat. Qaliluhu wa kasiruhu, akan sedikitnya darah, banyaknya darah, sesuai dengan pembahasan yang telah lalu. Pendapat yang kuat, laisat mislaha, tidak ia mazkurat sama dengan basarat, li'annaha la tuksiru kasrataha, karena sesungguhnya mazkurat dia tidak banyak seperti banyaknya basarat. Kena bisul berapa? Pernah kena bisul sekali? Sekali kena bisul berapa buah? Satu, paling banyak 3. Nah, luka, sekali luka berapa tempat? Satu atau 2. Bekam, sekali bekam berapa tempat? Lumayan banyak. Nah, kalau kita pembahasan damamil sama kuru, kalau bekam itu jangan dibawa dulu, jangan kita salah metode. Nah, itu nggak jadi standar itu. Apakah ada benar itu bekam yang sepanjang punggung itu, mulai pada ujung rambut sampai ujung kaki? Nah, karena ta'lilnya sini apa? Karena sesungguhnya darah, kata pendapat Aso, darah bisul sama luka nggak bisa disamain sama jerawat. Karena yang nama bisul sama luka itu tidak akan banyak seperti banyak jerawat. Ada juga matikan jerawat ini bukan jerawat. Basarat itu ada artinya cacar. Ada juga matikan basarat itu cacar, benjolan-benjolan yang keluar dari kulit. Nah, itu orang kena cacar itu bukan 1-2, banyak. Jadi kenapa darah jerawat atau cacar itu dimaafin? Karena dia banyak munculnya. Jadi nggak bisa disamakan darah bisul, darah luka dengan jerawat. Jerawat oke lah dimaafkan karena dia banyak. Cacar oke dimaafkan karena dia keluarnya banyak. Maksudnya tuh tumbuhnya banyak. Nah, kalau tumbuhnya banyak berarti perlu dimaafin, susah dielakkan. Tapi kalau bisul kan satu, mudah diurus. Jadi menurut pendapat Aso, bisul sama luka tidak sama dengan cacar. Nah, itu poinnya. Laisat mislaha li'annaha la tuksiru kasrataha. Fayuqalu fi damiha fi juz'iyatihi, maka dikatakan pada darahnya mazkurat, pada bagian-bagiannya darah. Maka dikatakan pada darahnya mazkurat fi juz'iyatihi, pada bagian-bagiannya darah. Nah, itu yang nggak bisa dipahami maksud kalimat yang ringkas itu. Maka dikatakan pada darahnya mazkurat, pada bagian-bagiannya darah. Wa in kana mislahu yadumu ghaliban, in kana
misluhu yadumu ghaliban fakal istihadah. In kana misluhu, in kana misluhu yadumu ghaliban, jika adalah semisilnya, nya kembali kepada misluhu misluha. Hu atau ha? Hu. Kemana kamu ambil hu? Darah. Darah. Jika adalah semisilnya darah, in kana misluhu, qala Imam Asnawi, ta'birul muharrar wal kitab yaqtadi jaryanul khilaf fima yadumu ghaliban wa laysa kadzalik bal hukmuhu kadamin istihadah bila syakin kama taqaddama fil hayy. In kana misluhu, jika adalah semisilnya darah, yadumu ghaliban, itu berkekalan ia darah pada kebiasaan, niscaya maka seperti istihadah, ai kadamiha, seperti darahnya istihadah. Fayahtatu lahu, maka ihtiyat ia seseorang baginya darah, sebagaimana berkata ia Imam Rafi'i dalam kitab Sarah Saghir. Bagaimana cara ihtiyatnya? Bi'idzalati ma asaba min, dengan membersihkan, membuang sesuatu yang mengenai ia darah darinya sesuatu. Wa asaba mahalla juruhi, dan memperban ia seseorang tempat lukanya darah ketika ingin sholat. Naziru ma taqaddama fil mustahaddah, seperti perbandingan sesuatu yang telah terdahulu dalam bab wanita istihadah. Titik. Jadi kalau sekiranya darah tadi, apapun ceritanya, apakah itu Barsa, Basra, apakah itu Damamil, atau Kuruh, atau tempat bekam yang terlalu dalam ditoreh sehingga darahnya enggak berhenti-berhenti, pokoknya dilap keluar lagi, lap keluar lagi, lap keluar lagi, yadumu, keluar terus. Nah, apapun darah yang keluar terus, mau luka kah itu, mau tempat bekam kah, tempat pasdu kah, jerawat kah, bisul kah, maka hukumnya disamakan dengan wanita istihadah. Ini kalau sudah sampai darahnya terus menerus. Bagaimana cara sholatnya? Dia harus membersihkan, menghilangkan bekas-bekas yang terkena darah. Kemudian setelah itu dia akan perban di tempat lukanya tersebut. Nah, setelah diperban dia akan berwudu secepatnya dan akan sholat secepatnya. Tidak boleh menunda pelaksanaan sholat kecuali yang berhubungan dengan kemaslahatan sholat. Perbandingan secara 100% sebagaimana pada wanita istihadah. Apa perbandingannya? Wudu harus dimulai setelah azan berkumandang. Yang kedua, ganti perban setiap waktu. Yang ketiga, selesai berwudu langsung sholat kecuali tertunda yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Yang keempat, wajib memperbaharui perban setiap mau sholat. Nah, itu maknanya kal istihadah, kalau darahnya terus menerus.
Wa yu'fa amma yastasibu minhu ba'dal ihtiyat fi shalah, dan dimaafkan dari sesuatu yang menyertai sesuatu darinya darah setelah bersikap hati-hati fi sholati, di dalam sholat. Nah, setelah kita lakukan tindakan hati-hati tadi, berwudu setelah azan berkumandang, membersihkan darah, kemudian langsung memperbannya sepanjang sholat. Kalau darah itu keluar, itu maknanya yastashib, sesuatu yang menyertai darinya darah setelah berbuat ihtiyat, itu dimaafkan. Sebagaimana menyebutkan akannya oleh Imam Rafi'i di dalam bab mustahadoh di sini. Nah, di dalam bab wanita istihadah di sini. Wa illa, jika tidak, wa illam yakun kadzalik, tidak, jika tidak ada ia darah seperti demikian, bi angkana misluhu la yadumu ghaliban, dengan bahwa adalah semisalnya darah itu tidak akan berkekalan selama-lamanya. Dengan bahwa adalah semisalnya darah itu tidak akan berkekalan selama-lamanya, dia akan berhenti, dia tidak akan keluar terus-menerus, maka hukumnya sama dengan darah ajnabi. Fala yu'fa damul ajnabi misluhu ghaliban, maka tidak dimaafkan darah ajnabi semisalnya pada kebiasaan. Nah, salah lagi. Maka tidak dimaafkan darah ajnabi kasiran kana au qalilan. Kesana kan sambungnya. Maka tidak dimaafkan darah ajnabi kasiran kana au qalilan, banyak ada ia darah atau sedikit, karena sesungguhnya darah ajnabi itu tidak sulit menghindar darinya darah ajnabi. Ambil satu contoh, luka. Nah, luka yang seperti dialami oleh orang ini, apakah termasuk luka yang darahnya akan berhenti atau darahnya yang selalu keluar? Biasanya orang-orang penderita penyakit gula itu susah darahnya berhenti. Nah, susah darahnya berhenti. Maka kita ketahui darahnya ini nggak akan berhenti. Katanya kalau seperti ini darahnya keluar, seperti ini lukanya, misalnya luka di kepala itu lama berhenti darah keluar, luka di tangan mudah berhentinya, luka sedalam ini mungkin mudah berhentinya, luka sedalam ini mungkin susah berhentinya. Nah, kalau sekiranya luka ini darahnya terus menerus nggak akan berhenti, hukum sholatnya sama dengan wanita istihadah. Tapi kalau ada kemungkinan berhenti, kalau seperti itu lukanya darahnya nggak akan terus keluar, akan berakhir ketika pembukaan darah itu udah keras, udah membeku darahnya, nggak akan keluar lagi. Kalau seperti itu, darah yang ada di luka itu sama dengan darah ajnabi. Bagaimana hukum darah ajnabi? Kalau menurut kitab Muharrar, darah ajnabi, darah orang lain itu tidak dimaafkan baik banyak maupun sedikit. Kenapa darah ajnabi tidak dimaafkan? Karena mudah menghindar dari darah orang lain. Kita tidak terkena darah orang lain itu mudah. Nah, tapi kalau menghindar dari darah sendiri sulit, tapi menghindar dari darah orang lain itu mudah. Maka kalau darah orang lain tidak dimaafin, darah kita dimaafkan.
Wakila, pendapat yang kedua, yu'fa an qalilih, dimaafkan dari sedikitnya darah ajnabi. Sudah bisa dipahami pembahasan kita dalam bab apa sekarang? Darah yang mana? Darah yang mana? Darah bisul, darah luka, bekas fasdu, bekas bekam. Kalau darah jerawat, darah kutu, itu sudah selesai, sudah tuntas. Nah, tadi dibahas di bagian awal darah bisul, darah luka, bekas fasdu, bekas bekam, sama dengan jerawat, sama dengan cacar. Kalau kita ikut pendapat dhaif tersebut, dah habis dah pembahasannya itu. Titik. Nggak ada lagi lanjutan pembahasan. Tapi pembahasan kita ini berdasarkan pendapat as-sahih yang mengatakan laisat mislaha. Nah, al-asahu laisat mislaha. Darah bisul, luka, tempat pastu dan bekam tidak sama dengan darah jerawat. Nah, kalau tidak sama, bagaimana hukumnya? Kalau darah empat hal tersebut, empat materi tersebut, kalau darahnya keluar terus menerus, hukumnya sama dengan wanita istihadah. Kalau darahnya bisa berhenti, maka darahnya itu sama dengan darah orang lain, walaupun darah sendiri. Kenapa disamakan dengan darah orang lain? Karena mudah menghindar dari darah tersebut. Kenapa mudah menghindar? Karena yang namanya bisul, luka, pasdu, bekam itu tidak sama banyaknya dengan jerawat, atau dengan jangan jerawat lah, dengan cacar. Tidak sama banyak dengan cacar. Sudah jelas pembahasannya. Nah, menurut Muharrar, darah ajnabi, maksud darah ajnabi adalah Ihsan kena darah lukanya Safir, itu darah ajnabi. Kita mau sholat kena darah kambing, itu darah ajnabi. Antum bekerja tukang potong ayam, nggak jadi mau nyuci motor, jadi maksudnya mau potong ayam. Nah, selesai sholat ada darah ayam sedikit di sini, ada darah ayam di dahi. Nah, ini sedikit ini dimaafin nggak? Menurut pendapat Muharrar, tidak dimaafin. Menurut pendapat yang kuat, dimaafin kalau sedikit. Nah, kenapa darah empat hal ini disamakan dengan darah orang? Karena dia nggak banyak. Orang kena bisul itu nggak banyak, paling satu tempat. Nah, lain halnya dia pelihara bisul. Itulah lagi babnya. Ada memang tipe orang-orang yang bisulnya estafet. Sembuh pantat kanan, pindah pantat kiri. Nah, kemudian pindah ke lutut, kemudian pindah ke betis, lepas itu pindah ke dahi. Nah, itulah lagi babnya. Ada memang sebagian orang kena bala bisul, membisul aja setiap hari dia, nggak ada hidup tanpa bisul. Nah, itulah lagi babnya. Itu nadir. An-nadir kal adam, al-adam la yu'tabar. Nah, coba antum ingat, pernah kena bisul berapa tempat sekali kena? Nah, pernah kena cacar berapa tempat kena cacar? Nah, begitu. Di cacar itu dimaafin karena dia banyak. Kalau banyak susah ihtiroz, susah dihindari darahnya. Kadang-kadang nempel di kulit dia. Waktu sudah buka baju tuh, kecacar, buka baju, nah, dibuka lagi itu tutupnya, itu berdarah lagi. Kadang lengket celana, tarik, keluar darah lagi. Nah, kalau itu kan susah untuk dimaafin.
Sebelum sholat misalnya dia pasang perban di cacarnya. Berapa tempat yang mau diperbanin? Nah, yusul apa saja satu bisulnya yang diperbanin itu masbuk dia sholat. Itu baru menangani satu bisul. Nah, kenapa antum keluar selepas zikiran? Maaf Ustaz, tadi kalau saya perbanin bisul saya itu sama masbuk. Jadi saya sholat saja dulu, kemudian selesai sholat saya perbanin bisul. Itu baru satu tuh yang diurus. Nah, bagaimana kalau cacar diurus banyak? Nah, berdasarkan pendapat Aso, darah bisul dan teman-temannya itu tidak bisa disamakan sama cacar karena dia tidak banyak seperti banyaknya cacar. Wakila yu'fa'an qalilihi, pendapat yang kedua dimaafkan dari sedikitnya darah litasamuhi fihi karena bertoleransi padanya darah. Fayakunu hukmu zalika dam alladhi la yadumu mislahu ghaliban kadzalik. Fafihi adamul afwi. Maka adalah hukum demikian darah. Darah yang mana? Darah yang tidak berkekalan semisilnya pada kebiasaan. Kazalik seperti itu juga. Fafihi adamul afwi, maka padanya tidak dimaafkan. Kemudian pada ihtiyat, pada alladhi yadumu misluh, darah yang berkekalan semisilnya pada kebiasaan, itu juga tidak dimaafkan. Wa ma yu'fa ba'dahu daruri, wa ma yu'fa ba'dahu daruriyun la khilafa fihi. Apa saja yang dimaafkan setelahnya, dipasang perban, setelah ihtiyat, itu daruri, terpaksa. Kalau itu nggak ada khilaf di dalamnya. Setelah kita berbuat ihtiyat, darah ini, luka ini adalah tipe luka yang darahnya nggak akan berhenti. Apa yang harus dilakukan tadi? Harus ihtiyat seperti wanita istihadah. Tentu di dalamnya, di dalam perban itu kan keluar lagi darahnya. Berarti perban itu juga berdarah. Berarti kita sholat masih dengan. Nah, kalau sesuatu yang terjadi setelah diperbanin, darah yang keluar setelah diperbanin itu dimaafkan. La khilafa fi, enggak ada khilaf di sana. Enggak ada khilafiyah. Sepakat seluruh ulama, kalau kita sudah menjalankan proses ihtiyat, darahnya masih ada, itu dimaafkan. Tidak wajib juga kita memakai suntik penghenti darah. Qultu. Nah, setelah kita dipaparkan dengan khilafiyah, maka Imam Nawawi memberikan ketegasannya. Apabila saya bilang qultu dan saya tutup dengan wallahu a'lam, itu termasuk dari bara'atul mustajadat ya. Nafaisul mustajadat. Fa'tamidhu, pegang olehmu akannya, karena itu berdasar dalil yang kuat. Qultu, aku katakan, al-assahu, pendapat yang kuat, annaha, sesungguhnya mazkurat. Apa mazkurat? Bisul dan kawan-kawan, kalbasarat, itu sama dengan cacar. Nah, sama dengan cacar. Selesai. Nah, apa pening-pening mikir tadi itu? Ihtiyatlah, inilah, itulah, darah yang berhenti, darah yang tak berhenti. Kalau darahnya nggak mau berhenti sama wanita istihadah. Kalau darahnya bisa berhenti, darahnya sama dengan darah
Ajnabi itu adalah pendapat berdasarkan pemikiran Imam Rafi'i. Dan itulah adab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika membahas, ini kan kitabnya dasar kitab Muharrar Imam Rafi'i, ya sampaikan dulu pendapat orangnya. Nah setelah itu baru beliau berikan ketegasan pendapat beliau. Menurut ambo yang kuat itu adalah darah bisul dan kawan-kawannya sama dengan cacar, artinya dimaafin. Dimaafin, banyaknya dimaafin atau dikitnya dimaafin? Banyak dimaafin atau dikit dimaafin? Darah cacar tadi, itulah dah lupa juga hukumnya. Hah? Sedikit banyak? Pendapat kuat, pendapat lemah? Mana fuqaha begituan? Menurut Imam Muharrar, darah cacar sedikit dimaafin, banyak tidak. Menurut Imam Nawawi, darah basarat mau dikit mau banyak dimaafin. Keluar sendiri dikeluarkan dimaafin, sama hukumnya. Nah, aku katakan pendapat yang kuat, bisul dan kawan-kawan sama dengan basarat. Artinya sedikit dimaafkan, banyak dimaafkan, meletus sendiri dimaafkan, diletuskan, diletuskan itu juga dimaafin. Wal azharu afu an qalili damil ajnabi. Pendapat yang kuat dimaafkan sedikit darah ajnabi. Pendapat yang kuat dimaafkan sedikit darah ajnabi. Nah, di sini belum mempertegas perihal darah ajnabi tadi. Nah, perihal darah ajnabi menurut Imam Muharrar, apa hukum darah ajnabi? Menurut Muharrar, fala yu'fa damul ajnabi kathiran kana au. Nah, itu pendapat kuat menurut Muharrar. Pendapat lemah menurut Muharrar, yu'fa an qalilihi, dimaafkan sedikit darah ajnabi. Ini menurut Muharrar. Menurut Imam Nawawi, Al-Azhar, pendapat yang kuat justru dimaafkan dari darah ajnabi kalau sedikit. Nah, Al-Azhar, Azhar ini pendapat Imam Syafi'i, ini dimaafkan dari sedikit darah ajnabi, baik dari darah orang atau selain orang, wallahu alam, baik darah manusia atau darah hewan yang lain. Ada darah ajnabi yang tidak dimaafin walaupun sedikit. Darah apa? Anjing dan babi. Nah, kalau itu ajnabinya anjing sama babi, ma tawallada minhuma au ma ahadihuma. Nah, hasil perkawinan anjing sama babi atau anjing babi dan hewan yang lain, itu walaupun setetes nggak dimaafin tuh darah, karena dia bagian dari najis mughalladhah. Qala fi wallahu alam, qala fi syarhil muhadzab bi, berkata Imam Nawawi dan kitab Syarah Muhadzab, wa qayyadahu sahibul bayan, memberikan kait akannya darah ajnabi oleh pengarang kitab Bayan. Dengan apa kaitnya? Dengan selain darah anjing dan babi. Nah, dimaafkan sedikit darah ajnabi selain darah anjing dan babi. Wa ma tawallada min ahadihima, dan hewan yang lahir dari salah satu keduanya anjing dan babi. Nah, hewan lahir dari salah satu keduanya anjing dan babi.
Bukan mak bapaknya anjing babi, mungkin bapaknya saja babi, induknya kambing, atau sebaliknya. Fala yu'fa an syai'in minhu qat'an, maka tidak dimaafkan sedikit pun darinya darah anjing babi qat'an, sepakat ulama. Wal jumhur hikayatuhu wajahain, sementara jumhur ulama wal jumhuru sakatu an dzalik, jumhur ulama mereka diam tentang hal itu. Jumhur ulama mereka diam tentang hal itu. Hal mana? Sedikit darah anjing babi. Jumhur nggak bahas. Nah, yang membahas adalah Shahibul Bayan. Summal khilafu kama qala Imam Rafi'i, kemudian khilaf sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i itu hakahul jumhur, menceritakan akannya khilaf oleh jumhur akan dua kaul, menceritakan akannya khilaf oleh jumhur akan dua kaul. Kalau dua kaul berarti pendapat bersumber dari Imam Syafi'i. Wa masya alaihil musannaf, dan berjalan di atasnya oleh musannaf. Siapa musannaf? Imam Nawawi. Berjalan artinya sependapat di atasnya jumhur oleh Imam Nawawi, berbeda dengan sesuatu yang ada di Muharrar. Berbeda dengan sesuatu yang ada di Muharrar. Bagaimana Muharrar? Muharrar menghikayanya khilaf dua wajah. Muharrar menghikayanya dua khilaf dengan wajah. Kalau disebut wajah berarti pendapat murid Imam Syafi'i. Kenapa Imam Muharrar menisbahkan pendapat itu kepada murid bukan kepada imam? Karena mengikuti Imam Ghazali dan sekelompok ulama yang lain. Titik. Nah, cukup sampai di situ. Nanti pembahasan darah nana sama sodik. Nah, sodik itu adalah darah kepalan. Selesai nyangkul, selesai merambah, tangannya keluar benjolan, dalamnya ada air, itu namanya sodik. Yang sudah dibahas, darah kutu, najis di kaki lalat, cacat, bisul, luka, bekas pasdu, bekas bekam. Nah, nanti baru lanjut nanah. Oke. Padahal kalau misalnya darah luka yang belum kena air itu cara kita wudhu, lukanya nggak boleh kena air. ya pasti jadi itu nggak boleh kena air. Kemudian lukanya itu di anggota wudhu atau bukan anggota wudhu? Di anggota wudhu. Kemudian lukanya itu diparbanin atau tidak diparbanin? Tidak diparbanin. Nah, kalau luka di anggota wudhu dan lukanya nggak diparban, maka kita wajib mencuci anggota yang sehat sekitar luka. Kemudian yang lukanya nggak boleh kena air, memang kita hindarkan. Dan wilayah-wilayah sekitar luka yang mesti nggak boleh kena air juga.
harus seminim mungkin. Misalnya kata dokter lukanya 2 cm kali 3, itu kalau kita cuci pinggirnya kan pas di perbatasan luka itu kan nggak mungkin. Maka kita akan meninggalkan sedikit anggota yang sehat. Nah, meninggalkan sedikit anggota yang sehat itu mesti seminim mungkin. Nah, basahi misalnya kain itu dibasahi, bukan hanya lembab ya, tapi basah. Kalau kita tekan dia keluar air, itu standarnya. Tapi kalau kita tekan nggak ada airnya, itu nggak sah. Kita tekan keluar airnya, itu nanti airnya akan ngalir. Maka kita taruh di pinggir luka itu minim sekali, sehingga 1 cm paling besar jarak antara anggota sehat yang ada di pinggir luka. Nah, setelah itu dia akan ganti dengan tayamum. Nah, ganti dengan tayamum. Tayamumnya sesuai dengan urutan luka. Kemudian dia akan sholat, dan sholatnya harus, dan wuduknya harus setiap kali mau sholat wajib. Khair itu kalau nggak ada perban. Kalau ada perban, dia wajib akan mengusapkan air di atas perbannya. Nah, kemudian dia ganti juga dengan tayamum. Khair, apakah sholatnya wajib diulang atau tidak? Kalau perbannya dipasang setelah berwudu dan lukanya dibersihin dari darah dan tidak menggunakan alkohol, maka sholatnya tidak perlu diulang. Tapi apabila pemasangan perbannya dia tidak berwudu, atau lukanya nggak dibersihin, atau dibersihin justru dengan alkohol, maka sholat selama sakit wajib diulang kembali. Nah, standarnya bersihin dulu saja. ya, darahnya dibersihin dulu. Ya, walaupun ada perban, bersihin dulu darah lukanya dengan air biasa. Nah, kemudian posisi lukanya masih berdarah atau sudah berhenti berdarah? Sudah berhenti. Ya, seperti tadi sholatnya. Satu kali itu pisah ya. Berarti kasih air dulu biasa. Enggak, wuduk dulu. Cuci muka. Setelah cuci muka, cuci tangan yang sehat. Nah, pas mencuci tangan yang sakit itu, siram dulu yang sehatnya. Kemudian ke pinggiran luka, ambil pakai kain, tekan-tekan di situ. Maksudnya adalah supaya tercuci seluruh anggota yang sehatnya. Yang tertinggal memang sedikit sekali di pinggir luka. Nah, kalau gak cara seperti itu kan banyak nanti tertinggal. Lukanya di sini nggak dicuci, nah, itu nggak boleh. Dia terlalu banyak meninggalkan anggota yang sehat karena faktor luka. Kalau digeser sedikit lagi masih aman, masih aman. Nah, seperti ini. Nah, aman. Nggak aman lagi. Gitu. Geser sampai posisi nggak aman lagi. Jadi nggak nambah, nggak akan wudhu saja. Nggak nambah, cuman menyempurnakan saja. Ya, menangani luka itu gitu. Yang dimaksudkan adalah pinggir anggota sehat yang ngelilingi luka itu jangan sampai banyak yang tertinggal nggak kena air. Nah, itu caranya pakai tadi. Atau pakai semprot juga boleh. Atau pakai selang kecil, selang tukang tuh, taruh di situ. Nah, bagusnya praktek. Ada yang luka. Ya. Ini yang pembahasan kemarin tentang muntasof, sisi antara bagian yang suci dan najis. Iya. Kita kan pernah dengar al-harimu wal hukmu ma huwa harim.
kalimullah. Ya. Kalau dilihat dari segi benda tersebut, enggak antara dua apa tuh sisi suci sama najis. Lalu suci ini tidak bisa mempengaruhi sisi yang bernajis, yang sedangkan yang bernajis yang mempengaruhi yang suci. Ada kaidah usulnya, idza jatama al halal wa haram. Nah, selesai. Bukankah halal haram bukan dengan najis sama suci gitu? Iya, yang diberatkan kan sisi yang parah. Kan konsepnya yang diberatkan kan sisi yang parah. Kawin anjing sama kambing, lahir anak jimbing, apa hukum makannya? Haram. Haram, karena beratkan sisi anjingnya. Nah, begitu juga terkumpul sisi suci, sisi najis, maka dia akan berat kepada hukum najis. Nah, Pembahasan nasbah kemarin, Zat. apa? Nasbah nazar. Iya, asbab nazair. Kemarin kan ada itu dua sunnah apabila tidak masuk salah satunya kepada yang lain tidak terakad, seperti sholat gerhana dan sholat idul fitri. Iya. Kemudian juga dicontohkan antara sholat duha dan sholat fajar. Iya. Jadi pertanyaannya di segi mana sholat duha tidak bisa digabung dengan sholat fajar? Dikatakan kan berbeda dalam tujuan, idul fitri sama gerhana. Nah, yang di sunat fajar sama duha gimana segi perbedaannya gitu? Sebetulnya sunat fajar itu kenapa dikatakan sunat fajar? Setelah fajar. Kenapa katakan sunat duha? Bagaimana menggabungkan fajar sama duha? Di kodo sholat fajar. Ya, berarti kan inti dari sholat itu sendiri kan tidak tertunai kan? Satu kehendaknya fajar, yang satu kehendaknya duha. Jadi nggak bisa digabung. Perbandingannya dengan untuk memahaminya dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, kan contoh sholat yang bisa terkandung dengan sholat lain kan tahiyatul masjid. Kenapa kira-kira tahiyat itu bisa ditumpangkan dengan sholat lain? Karena inti dari tahiyat adalah sholat ketika masuk masjid. Apakah ketika orang duha dalam masjid, pas masuk dia duhaan, dia masuk orang sholat pas masuk masjid? Ya, kemudian dia sholat wajib, apa dianggap orang sholat pas masuk masjid? Nah, sementara duha sama fajar beda. Satu duha, satu fajar. Satu idul fitri, satu gerhana. Jadi ada dua maksud yang ingin dicapai di sana. Ada dua maksud yang ingin dicapai. Nah, karena ada dua maksud yang ingin dicapai, maka dia tidak bisa digabungkan karena dia punya misi yang berbeda. Nah, sama kira-kira seperti ini. Satu Fathur Rahman tujuannya ke Solok Selatan, kemudian Safirullah tujuannya pesisir selatan. Nah, kata tim pembagi transportasi Abu Bakar sama Ihsan, Safir sama Fathur satu mobil saja, satu jalan itu mah, sama-sama selatan. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia berbeda tujuan. Nggak mungkin kita gabung. Dia tidak ada dimnan di sana. Kecuali kalau kita tumpangkan di mobil pesisir selatan, masuk sana Safir, tumpangkan Safirnya, apa lagi? Novel bisa lewat situ? Tidak, lewat Berok nggak? Pesisir lewat mana? Hah? Kita tumpangkan orang ke Gaung. Itu baru namanya dimnan dia. Dia terkandung di dalamnya. Nah, gitu kira-kira tasawurnya. Nah, kalau puasa Senin, apa intinya puasa Senin? Puasa hari Senin. Kalau orang puasa Arafah di hari Senin, puasa Senin nggak dia?
Iya kan terkandung di dalamnya. Nah, begitu gaya berpikirnya. Nah, Abu, tadi saya bilang tayamum sesuai urutan luka. hah? Tayamum sesuai urutan luka. Iya. Tayamum ganti luka itu sesuai dengan urutannya. Urutan luka. Dia wudhu. Setelah wudhu cuci tangan kanan, kemudian cuci kiri, kemudian luka di tangan kiri. Kapan tayamumnya? Setelah wudhu. Kagak, lap dulu mukanya, lap dulu tangannya, kemudian dia tayamum. Baru lanjutin wudhunya. Lap kepala, sapu kepala. Jadi tayamum itu sesuai dengan urutan lukanya. Nggak boleh tayamumnya belakangan. Kenapa nggak boleh? Karena tayamum ganti luka yang wajib dijaga dalam tertib wudhu. Beda sama tayamum ganti mandi. Kalau tayamum ganti mandi, boleh tayamumnya belakangan, boleh tayamumnya duluan, karena tidak wajib tertib dalam mandi. Tapi dalam wudhu wajib tertib. Kalau lukanya 3 misalnya, maka tayamumnya 3. Luka di tangan, luka di kepala, luka di kaki. Nah, cuci muka, lepas itu cuci tangan, tayamum untuk tangan. Kemudian tayamum lagi untuk kepala. Kemudian cuci kaki yang sehat, tayamum lagi untuk kaki yang sakit. Nah, begitu maksudnya. Tayamum sesuai dengan urutan luka. Ya. Pembahasan yang saya pikir apakah setiap tidak tahu terus disampaikan orang tidak tahu atau dalam kondisi tertentu kan kita tahu hal yang dia tidak tahu. Apakah setiap bisa perkara ibadah kan ya kita yang belajar banyak tahu tentang ibadah sekitar kita nggak tahu kita harus tahu semuanya atau menunggu dan hanya tuh gimana kan konsep itu. Sebetulnya kalau sifatnya hal-hal wajib itu wajib kita ketahui semuanya, kita kasih tahu semuanya. Kalau hal-hal wajib, kalau hal-hal yang sifatnya fatal. Tapi kalau masih ada di sana khilafiyah dan khilafiyahnya masih kuat, itu kalau kita berat ngasih tahu nggak ada masalah. Nah, misalnya ini mik kancing. Nah, bagaimana kita pas langsung jatuh datang satu tempat, kemudian ketemu sama Pak Pengurus, Pak, ini mohon maaf Pak ya, ini miknya yang mik kancing nih, bisa batal sholat nih. Itu kan susah tuh ngasih taunya. Kecuali yang punya darah Sayyidina Umar bin Khattab, asyaddu alal haq Umar bin Khattab, itu nggak peduli dia. Nah, mau kena tampar lepas itu nggak peduli dia, yang penting ngasih tahu. Nah, jadi di sana kita punya toleransi karena ada khilafiyah. Tapi kalau ada nih masjid sholatnya bukan ke kiblat, tapi ke Cicago itu arah kiblatnya, nah, itu wajib kita kasih tahu. Nah, kenapa? Karena dia perkara penting. Nah, itu juga mendorong kota infak tuh, itu kan khilafiyah. Nah, artinya bukan khilafiyah ya, tapi efek sampingnya cuman lago, tidak sampai tahap haram, tidak sampai tahap batal salat Jumat, hanya lago saja Jumatannya. Kalau menurut ilmu tasawuf lago itu udah berbahaya, tapi bagi masyarakat lawa-lawa sikit nggak apalah. Nah, penting kota infak jalan. Mana kan sumbangan nanti nggak jalan kota infak? Ya sudah, tuh kasih tahu pelan-pelan. Nah, begitu konsepnya.
kira-kira fatal nggak, ada celah khilafiyah nggak, khilafiyahnya masih kuat nggak, ya sudah. Tapi kalau sudah jelas-jelas salah, itu wajib, nggak ada lagi toleransi kalau nggak ada khilafiyah di dalamnya. Salat Jumat hari Sabtu deh. Mohon maaf kaum muslimin, hari ini khatib kita nggak datang, yang jadi khatib nggak ada, jadi kita tunda salat Jumat besok. Nah, itu wajib untuk kasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim.